warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adele Anggraini, NIM 24141 kelas 1D. Mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi. Dosen pengampu Pak Said Hajar, Dr. M. Tugas ini untuk ujian akhir semester dengan materi keharaman riba dan implikasinya bagi perekonomian. Langsung saja, latar belakang. Dari beberapa aspek pembuktian, dinyatakan bahwa riba dengan segala macam bentuknya termasuk bunga dalam sistem perbankan modern adalah haram. Allah jelas telah membedakan antara jual beli dan riba, yang dianggap oleh para kaum kafir adalah sebuah kesamaan transaksi. Praktik riba dalam kehidupan masyarakat terselubung dalam berbagai macam bentuk yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu riba utang piutang dan jual beli. Dan dampak buruk praktik riba ini telah dirasakan oleh masyarakat luas dari berbagai aspek, baik dari aspek moral, sosial, maupun ekonomi. Materi pertama, pengharapan riba. Riba terdiri dari huruf ra dan ba, dan huruf mutal akhir, yang hanya memiliki satu makna, yaitu al-ziyadah atau tambahan, al-nama atau tumbuh dan berkembang. Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan, atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga. Materi kedua, riba dan implikasinya bagi perekonomian. Seperti yang telah ada di dalam Al-Quran, secara tegas menjelaskan larangannya sekaligus laknat bagi para pelaku riba. Namun, di zaman modern ini, ketika riba mulai dipersepsikan sama dengan bunga dalam sebuah lembaga keuangan, maka perlu adanya analisa yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan riba. Tahapan pelarangan riba. Tahap pertama, ayat yang turun adalah ayat Makkiyah sebagai permulaan diharamkannya riba, yang menurut zahirnya tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba, yang ada hanya bentuk kemurkaan Allah terhadap riba. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Ayat ini tidak dijelaskan hukuman karena merupakan permulaan larangan. Tahap kedua, ayat Madaniyah, di mana sebagai sababun nuzulnya adalah orang Yahudi yang telah Allah haramkan baginya riba. Namun mereka tetap memakannya, sehingga Allah berikan hukuman. Dan pelarangan di sini pada tahap ini masih bersifat isyarat, belum terang-terangan. Sebab ini merupakan kisah Yahudi. Quran Surah An-Nisa ayat 161. Tahap ketiga, merupakan ayat Madaniyah dan merupakan larangan tegas terhadap riba. Namun haramnya di sini masih bersifat juz'i atau sebagian, belum menyeluruh. Karena pengharamannya hanya terhadap satu jenis riba yang disebut riba fahis atau riba jahili. 10 riba yang paling keji, yaitu pelipat gandaan atas utang yang dilakukan oleh para pemberi hutang, yang di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130. Tahap keempat, ayat Madaniyah, di mana tahap ini Allah telah mengharamkan secara tegas dan menyeluruh terhadap riba. Sudah tidak ada lagi perbedaan antara sedikit atau banyak terhadap pengambilan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Jenis-jenis riba. Riba utang piutang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Kedua, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Lalu, riba jual beli dibagi dua, yaitu pertama, riba fard, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang diperdagangkan itu termasuk jenis barang riba. Kedua, riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Masuk ke dalam riba dan implikasinya bagi perekonomian. Pertama, riba berkaitan dengan sedekah. Kedua, riba berkaitan dengan zakat. Bahwa riba ini tidak akan menambah apapun di sisi Allah, sedangkan zakat akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, kaitannya dalam penetapan batas bagi bunga atau profit sharing dari nilai pokok. Keempat, adanya bunga 0% dalam pinjaman atau qard.
Masuk ke hasil dan temuan riba dalam bank. Kita masuk ke hasil dan temuan riba dalam bank. Bunga bank dalam jual beli sebetulnya merupakan profit margin. Namun, ketika kita amati lagi, besaran bunga kredit tersebut bergerak mengikuti suku bunga bank Indonesia. Artinya, jika suku bunga bank naik, maka bunga kredit tersebut juga naik. Dan sebaliknya, dalam hal ini, terjadi perubahan harga untuk satu bank di tengah masa angsuran kredit. Sementara dalam murabahah, besaran profit margin harus fixed dari awal transaksi hingga selesai. Bunga bank dalam investasi juga termasuk riba, karena sama persis dengan bunga bank dan bunga koperasi dalam pinjaman konsumtif dan keuntungannya tidak didasarkan kepada nisbah dari hasil usaha, namun hanya berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan. Hal inilah yang menjadikan fenomena krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 bagi menjadi momentum dan kenyataan bahwa bank syariah lebih tahan terhadap krisis kekayaan pinjaman dibandingkan dengan bank konvensional. Monopoli sumber daya. Ketiga, misallocation dana. Keempat, menghambat tingkat produktivitas masyarakat. Dan kelima, mendorong inflasi. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari definisi riba dan bunga dalam pinjaman ke bank di atas dapat ditarik hubungan bahwa mekanisme bunga bank dan bunga koperasi dalam pinjaman sama dan identik dengan peringatan riba. Apabila bunga bank adalah riba, maka hukum pinjaman ke bank sama dan linear dengan hukum riba, yakni haram. Lalu, jenis-jenis riba yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain riba qard atau kelebihan atas pinjaman dalam hutang, riba jahiliyah atau memberikan denda karena telat membayar hutang atau pinjaman, riba fard atau kelebihan barter barang ribawi, dan riba nasiah atau tambahan penangguhan pembayaran. Adapun bahaya terutama dari mereka yang memakan riba adalah tidak diampuni Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Sehingga Allah mengancam akan melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, 2 orang saksinya, dan orang yang menuliskannya. 4 orang yang menjadi hak bagi Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan kenikmatannya, yaitu peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya terhadap materi keharaman riba dan implikasinya terhadap perekonomian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.